Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Apa itu tingkat organisasi kehidupan? Ya, tingkat organisasi kehidupan adalah sistem hierarki atau tingkatan yang menggambarkan struktur kehidupan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ya, tingkat organisasi kehidupan dimulai dari sel. Nah, sel itu tersusun dari organel dan juga molekul-molekul penyusun dari sel. Nah, kumpulan sel ini akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Organ-organ tertentu akan menyusun suatu sistem organ. Beberapa sistem organ ya tentu akan membentuk sebuah organisme. Nah, organisme yang hanya seekor ini disebut dengan individu. Ketika organisme ini berkumpul dengan sesamanya satu spesies, maka dikatakan populasi. Ketika populasi ini berkumpul dengan populasi yang lain, maka dikatakan komunitas. Nah, ketika komunitas ini bersama dengan lingkungannya, ya dengan faktor-faktor abiotik, misalnya di sini ada air, udara dan sebagainya, maka disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem ini ya dari berbagai macam ekosistem akan membentuk yang namanya bioma, dan kemudian yang paling besar adalah biosfer. Nah, kita akan bahas lebih detail ya. Baik, yang pertama adalah sel. Ya, sel adalah satuan kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Ya, contohnya di sini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, di dalam sel ini ada organel dan juga makromolekul yang menyusun sel-sel tersebut. Nah, kemudian kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan memiliki fungsi tertentu itu disebut dengan jaringan. Nah, ini adalah contoh jaringan ya. Misal adalah jaringan otot jantung, kemudian jaringan otot pada rangka, ada juga jaringan syaraf ya. Nah, ini adalah jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk yang sama dan punya fungsi tertentu. Oke, selanjutnya adalah organ. Nah, organ itu adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Kalau pada tumbuhan ya, misalnya adalah organ akar, organ batang. Nah, itu kan terdiri dari beberapa jaringan. Kalau pada manusia atau hewan, misalnya adalah organ jantung, organ mata. Nah, ini organ paru-paru. Nah, organ paru-paru ini terbentuk dari beberapa jaringan. Organ syaraf, organ reproduksi. Ya, organ di sini ada organ disebut dengan ovarium ya dan uterus. Ya, selanjutnya sistem organ. Nah, jadi beberapa organ melakukan fungsi tertentu. Misal, pada sistem ekskresi itu merupakan kumpulan dari organ-organ yaitu ginjal, kandung kemih, saluran, uretra, dan seterusnya. Pada sistem reproduksi ada organ-organ seperti uterus, ovarium, tuba falopi. Pada sistem pencernaan terdapat organ dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai ke anus. Nah, jadi sistem organ ini adalah beberapa organ yang akan melakukan fungsi tertentu. Nah, seperti gambar di sini ya, ada sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular atau otot. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya adalah individu sebagai makhluk tunggal. Nah, selanjutnya adalah populasi. Populasi ini adalah kumpulan individu dari suatu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Seperti ini kawanan rusa ya, merupakan satu spesies yang mereka hidup bersama di sebuah lapangan. Selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas itu adalah kumpulan dari populasi dari berbagai spesies. Contohnya di sini ada populasi antelop, populasi
jerapah, dan populasi di sini adalah populasi banteng ya. Nah, di sini juga ada harimau. Nah, kumpulan populasi ini membentuk yang namanya komunitas karena mereka hidup di suatu area tertentu. Nah, kemudian ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi semua makhluk hidup dari di sini itu nanti akan berinteraksi dengan lingkungan, baik faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotiknya berarti ya seperti air, udara, suhu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bioma. Nah, bioma ini adalah ekosistem terestrial, diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Misalnya ada bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, bioma padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Nah, ini adalah contoh dari bioma taiga ya, yang tersusun atau terbentuk dari kumpulan hutan-hutan cemara atau hutan pinus. Terakhir adalah biosfer, yaitu lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan.